Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, judulnya kita punya Tuhan yang setia Bapak Ibu Saudaraku ya. Tentu banyak sekali Bapak Ibu Saudara dan saya menikmati kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita ya. Nah, eh, ini hal yang sangat eh, baik untuk disaksikan, ya, baik untuk diceritakan kepada teman-teman yang mungkin belum mengenal, saudara yang belum mengenal Tuhan. Ya, saya menceritakan ini ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, eh, Tuhan setia di situasi yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Dia hadir, dia tetap menjaga kita, walau 1.000 rebah di sebelah kanan kiri kita, saudara-saudaraku, tetapi kita punya Tuhan yang setia, ya. Nah, eh, banyak sekali teman-teman saya juga menceritakan, bukan hanya di kalangan usaha, juga di kalangan karyawan, ada yang kena PHK, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan mereka juga menceritakan bahwa eh, pendapatan mereka turun. Nah, itu semua em, sungguh situasinya tidak menyenangkan, situasinya berbeda dengan situasi-situasi yang eh, tidak seperti ini gitu ya. Nah, ini ada firman Tuhan yang bisa kita menjadikan tongkat di situasi-situasi yang sulit, saudara-saudaraku. Dan Tuhan ternyata setia justru di situasi-situasi yang sulit itu, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, saudara-saudara ya, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, dari hal-hal yang besar, dari hal-hal yang kecil, justru memperlihatkan kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang setia kepada kita, saudara-saudara ya. Nah, mari kita merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Rut 1 ayat 1 dan Rut 1 ayat 16, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian ayat 16 kita langsung melompat di ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Ini dijelaskan kepada firman Tuhan, saudara-saudara ya, bahwa Israel, tanah di situ mengalami kelaparan. Jadi itu kalau kita membaca itu bukan hanya terjadi pada waktu itu, kita juga membacanya pada waktu zamannya si Yusuf juga pernah terjadi, saudara-saudara, sehingga eh, anak-anak Ishak pergi ke Mesir. Tetapi yang kita tahu bahwa di situ Alkitab, firman Tuhan mengatakan bahwa di Israel ada kelaparan, gitu ya. Di Israel ada kelaparan. Jadi kejadian itu harus dipahami bahwa apakah Israel eh, tidak pernah ada masalah, Bapak Ibu Saudara. Ini kenyataannya, di zaman itu Israel terjadi kelaparan. Maka ini saudara-saudaraku, pergilah mereka eh, ke Moab untuk menjadi orang asing. Nah,
di Moab, si Nganu ini punya anak, dua anak, ya, saudara-saudara punya dua anak, Maslon dan Kilon, saudara-saudaraku. Nah ini mereka mendapat mantu namanya Ruth, saudara-saudara. Ruth ini pada waktu di Moab, ini perempuan eh, sebenarnya mau diminta pulang ke keluarganya oleh Naomi, saudara-saudara ya, oleh Naomi karena anaknya sudah meninggal, ya, saudara-saudara, suaminya juga meninggal. Jadi gue tidak usah ikut aku sekarang sudah situasinya beda, ya. Keinginannya Naomi, saudara-saudaraku, untuk ke Moab itu menghindar dari kelaparan yang ada di Israel, tetapi dia malah kehilangan dua anaknya, Maslon dan Kilon, kemudian suaminya juga meninggal, saudara-saudaraku. Jadi dia merantau menghindari masalah, malah kena masalah, saudara-saudara ya. Ya. Kemudian mantunya ini dua, satunya disuruh pulang, saudara-saudaraku, tetapi yang satu ini tidak mau pulang, Bapak Ibu Saudara ya, tidak mau pulang. Dia mau eh, menyertai, mau hidup bersama ibu mertua saja. Ya, inilah saudaraku yang ditunjukkan oleh Tuhan sebagai kasih setia. Ya, Tuhan tetap setia di situasi yang Naomi ini dikatakan dia pulang dengan tidak seperti dia pergi, saudara-saudara ya. Nah, dia mengatakan dirinya pahit, saudara. Pandang panggil saya sebagai Mara, orang yang pahit, gitu. Ya, katanya di ayat-ayat selanjutnya demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pahami dari dua ayat ini, ya, di situasi-situasi sekarang, saudara-saudara, di situasi-situasi yang sulit, di situasi-situasi yang tidak menyenangkan, kadang saudara-saudara ya, tingkatkanlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan sebagai Allah yang setia, lihatlah Tuhan sebagai Allah yang memelihara kita, Sang Penebus kita, saudara-saudaraku yang eh, menggembalakan hidup kita, saudara-saudara ya. Jadi saya mencatat dengan mudah, ya, saudara, apa yang kita perlu lakukan, saudaraku, yaitu pertama kali kita melihat adanya sebuah masalah kelaparan, lalu orang itu pergi. Kalau Naomi pergi, nah kalau nanti kita berbeda, merantau menetap sebagai orang asing di sana. Nah, yang kita harus tahu adalah kita punya kesetiaan karena Allah kita, Allah yang setia. Kita harus punya kesetiaan. Bukan berarti Bapak Ibu Saudaraku kita membiarkan diri kita di dalam kelaparan atau di dalam kebodohan. Tetapi kita punya kesetiaan dan kebijaksanaan, saudara-saudara ya. Kemudian yang kedua, melihat penyertaan Tuhan, pengharapan yang ke Tuhan. Saudara-saudaraku, Daud itu terjadi permasalahan kalau kita membaca Hakim-Hakim 1 2 ya saudara-saudara. Tetapi dia selalu bertanya kepada Tuhan, tidak pergi dari situasi yang sulit itu. Jiwanya terancam, dia bertanya kepada Tuhan. Jiwanya dia diserang mau menyerang pun juga bertanya kepada Tuhan. Nah, yang pertama, saudara-saudaraku, kita punya kesetiaan kepada Tuhan. Ya, yang kedua, melihat penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, melihat penyertaan Tuhan. Yang ketiga, punya visi, ya, saudara-saudaraku, dan pengharapan bahwa dari visi itu kita bisa bertahan, saudara-saudaraku, kita bisa hidup. Bapak Ibu Saudara, tiga hal ini yang pertama kita punya kesetiaan, saudara-saudaraku, karena Allah kita setia. Nah, yang kedua, saudara-saudaraku, lihat penyertaan Tuhan baik yang sesudah maupun ke depan bahwa Tuhan pasti menyertai. Dan yang ketiga, kita punya visi dan pengharapan, saudara-saudara, yang terus harus kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian.
ya, mobil saya itu ada di dalam masalah, Bapak Ibu Saudara, bocor. Nah, terus sudah dibenahi sama John, saudara-saudaraku tetap ada masalah, saudara-saudaraku, dan saya bingung. Saudaraku, saya parkir di garasi itu keluar semua olinya. Nah, oli power steering ya, Bapak Ibu Saudara ya, oli power steering. Lalu saudara-saudaraku, kalau saya lihat diceritain sama sopirnya istri saya mesti menyediakan duit 2 juta. Saudara-saudaraku, waduh, eh, berat banget ini gitu ya, saudara-saudara ya. Kemarin sudah habis satu koma berapa ya, saudara, satu koma sekian, saudara-saudara ya. Nah, nah, lebih dari 1,5 ini mau nambah lagi, saudara-saudara. Nah, tetapi saya berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara ya, Tuhan, waduh, bagaimana ini ya Tuhan, gitu. Lalu saudara-saudaraku, saya coba mencari bengkel terdekat, ya saudara-saudara, saya mencoba cari bengkel terdekat, terdekat. Kemudian saya telepon, lalu sang bos itu berkata, eh, bahwa ke sini aja gitu. Wah, ini saya tidak berani, nanti kehabisan olinya di jalan bagaimana gitu. Padahal sudah saya cari jarak yang terdekat 1,5 aja gitu, saudara-saudara. Nah, kemudian saudara-saudara, saya bawa akhirnya ke sana, saya nekat, saya tumpangin tangan, saya berdoa, nyampe lah Tuhan gitu. Saya jog dulu sedikit, saya berangkat, kemudian sampai di sana, saudara-saudara ya, eh, saya tanya, kok tolong diestimasi dulu kok gitu, berapa harganya gitu. Sampai sana diberitahu, ini ongkosnya saja kami 850 Pak gitu. Tak hitung-hitung, ya wis masih ada lah gitu, 850.000, saudara-saudara ya. Kemudian aku minta tolong kok, ini karena saya dapat ada tugas banyak sekali hari ini, tolong bisa selesai hari ini. Yaitu minimal belum spare part nanti yang harus diganti ya Pak. Oke dah gitu. Nah saudara, begitu selesai saudaraku diusahakan, dia bilang tadinya harus nginep saudara. Tapi begitu selesai saudara-saudara, dia bilang, saya tanya berapa kok ongkosnya? Bebas Pak, enggak usah gitu. Jadi saya melihat pemeliharaan Tuhan, saya melihat kasih Tuhan setia kepada saya, saudara-saudaraku ya, minimal saya tempel uang makan ya, saudara-saudara, saya tempel uang makan, tetapi saya sungguh melihat pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersaksi, saudara-saudaraku, itu kepada banyak orang karena Tuhan memelihara hidup saya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara.